Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kolerasi dan regresi. Namun sebelum itu, sebelum saya lanjutkan pembahasannya, silahkan di-subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Di like, di komen, dan di share kepada teman-teman lainnya sehingga manfaatnya bisa menyebar luas. Nah, kalau kita bicara kolerasi dan regresi, terkadang kita bingung ya, apakah memang ini mempunyai perbedaan atau sama. Pada prinsipnya, kolerasi dan regresi ini berkaitan erat, namun secara konsep ini berbeda dan terkadang kita selalu tertukar apakah memang ini pakai analisis regresi atau kolerasi. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan menjelaskan paparan-paparan mengenai kolerasi dan regresi, serta saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan analisis kolerasi dan bagaimana melakukan analisis regresi. Kapan kita harus gunakan analisis regresi, kapan kita harus gunakan analisis kolerasi. Nah, silahkan disimak videonya. Saya akan tampilkan menggunakan PowerPoint. Nah, kita akan bahas mengenai analisis kolerasi dan regresi. Analisis hubungan antar variabel ini secara garis besar ada dua ya. Jadi analisis kolerasi dan regresi ini akan berkaitan dengan hubungan antar variabel. Kedua analisis ini saling terkait. Analisis kolerasi ini menyatakan derajat keeratan hubungan antar variabel. Jadi kalau kita lihat analisis kolerasi ini tujuannya untuk menyatakan derajat keeratan hubungan antar variabel. Jadi kita akan mencari hubungan antar variabel dengan analisis kolerasi. Nah, sedangkan kalau regresi itu digunakan dalam memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada tersebut. Nah, tersebut di sini variabel yang kita maksud ya, atau yang telah kita analisis melalui analisis kolerasi. Nah, bisa juga regresi ini digunakan untuk peramalan variabel dependen berdasar pada variabel-variabel independen. Nah, itu adalah kolerasi dan regresi. Jadi ini akan saling berhubungan erat, kolerasi dan regresi ini, namun secara konsep ini berbeda ya. Kalau kolerasi kita gunakan untuk menyatakan derajat keeratan hubungan, sementara kalau regresi untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh. Nah, ini adalah kolerasi dan regresi. Kita bahas analisis kolerasi terlebih dahulu. Tadi disebutkan bahwa kolerasi ini digunakan untuk menyatakan keeratan hubungan. Jadi untuk mengetahui hubungan suatu variabel. Nah, hubungan ini ya dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada kolerasi positif, ada kolerasi negatif. Nah, kalau kita bicara kolerasi positif, ini secara sederhana bisa diartikan sebagai kalau misalnya nilai variabel satu variabel ini dinaikkan, maka akan menaikkan nilai variabel lain. Jadi kalau variabel X-nya kita naikkan misalnya ya, kemudian variabel Y pun akan naik. Nah, itu kolerasi positif searah ya. Jadi ketika variabel independen mengalami perubahan, maka variabel dependen mengalami perubahan yang sejalan, searah. Kalau naik naik, kalau turun turun. Nah, itu ya. Kemudian kolerasi negatif. Nah, ini artinya kebalikan dari yang positif. Ketika variabel independen ini mengalami perubahan, maka variabel dependen mengalami perubahan yang berlawanan. Nah, kalau tadi kita lihat searah, kalau yang negatif ini berlawanan, tak searah. Kalau misalnya kita menaikkan nilai variabel independen, maka nilai dependen akan turun, dan sebaliknya kalau kita naikkan variabel independen, maka variabel dependen akan turun ya. Nah, itu adalah kolerasi positif dan negatif. Jadi dibedakan menjadi dua jenis, ada kolerasi positif dan kolerasi negatif. Nah, itu adalah arah hubungan positif atau negatif. Lalu dalam menghitung koefisien kolerasi,
sebetulnya banyak rumus yang digunakan tergantung pada skala data yang dianalisis. Jadi kita harus paham terlebih dahulu skala data atau jenis data. Nah, secara umum kita ketahui terdapat 4 jenis data, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, untuk menghitung koefisien kolerasi, masing-masing data ini mempunyai analisis yang berbeda. Kita lihat di sini. Nah, kalau nih silahkan lihat di tabel yang saya beri tanda merah. Nah, ini adalah hubungan, untuk mencari hubungan. Kalau nominal ini biasanya analisis yang digunakan adalah contingency koefisiensi. Kemudian kalau ordinal kita pakai Spearman rank correlation atau kendal tau. Lalu kalau datanya interval atau rasio, yang kita gunakan adalah Pearson product moment atau partial correlation. Kalau misalnya variabelnya banyak, itu kita pakai multiple correlation. Nah, ini teknik-teknik yang digunakan. Jadi saat melakukan atau mencari nilai koefisien kolerasi, kita lihat jenis data terlebih dahulu, apakah nominal, ordinal, atau interval. Kalau data kita yang dipunya adalah interval, maka analisis yang digunakan adalah ini, ya, Pearson product moment, partial correlation, atau multiple correlation. Itu. Nah, lalu dalam kolerasi ini ada interpretasi koefisien kolerasi. Jadi kita merujuk lagi kepada pengertiannya bahwa korelasi ini untuk mengetahui keeratan suatu hubungan. Nah, keeratan ini bisa dikatakan sangat rendah, sedang, kuat, atau sangat kuat. Nah, kalau misalnya suatu variabel mempunyai kolerasi sempurna, itu nilainya 1 atau -1 tergantung dari arahnya, positif atau negatif. Nah, kemudian ini merupakan interpretasi koefisien kolerasi. Kalau misalnya nilai koefisien kolerasi 0 sampai 0,199 ini keeratannya sangat rendah. Bisa juga dikatakan bahwa ini tidak mempunyai hubungan. Tergantung nanti kita lihat di uji hipotesis. Kemudian kalau nilainya 0,2 sampai dengan 0,39 ini dikatakan rendah. Lalu kalau misalnya nilai koefisien kolerasinya 0,4 sampai dengan 0,59, ini bisa kita interpretasikan keeratannya itu sedang. Lalu kalau nilai koefisien kolerasi itu 0,6 sampai 0,7, maka kita bisa katakan bahwa keeratannya kuat, ya, atau kuat, ya, erat atau kuat. Kemudian kalau nilai koefisien kolerasinya itu 0,8 sampai dengan 1, itu sangat kuat. Kalau 1 itu sempurna, ya. Sangat kuat atau sangat erat. Nah, ini adalah interpretasi koefisien kolerasi. Jadi fungsinya adalah kolerasi ini untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel dan untuk mengetahui arah hubungan positif atau negatif. Jadi seperti itu. Kalau misalnya nilai koefisiennya ini positif, artinya hubungannya positif. Kalau misalnya negatif, artinya hubungannya negatif. Itu mengenai kolerasi. Kita akan berikan contoh, ya. Ini adalah contoh, misalnya sebuah perusahaan produk A melakukan penelitian tentang hubungan biaya promosi dengan jumlah penjualan. Ini adalah data yang didapat, ya. Ini hanya contoh, hanya 10 data. Nanti kita akan lihat apakah biaya promosi ini mempunyai hubungan terhadap penjualan. Lalu kita akan ketahui juga bagaimana arah hubungan dan keeratan hubungannya. Nah, kita langsung saja hitung, ya. Saya akan gunakan alat bantu SPSS, software SPSS. Teman-teman bisa pakai SPSS atau pakai Excel pun bisa, ya, untuk mengetahui kolerasi ini atau untuk menganalisis kolerasi. Kita tunggu, saya sedang buka dulu softwarenya. Nanti kita akan lihat outputnya seperti apa, lalu prosesnya bagaimana. Kemudian kita akan lihat juga regresinya. Ini ditunggu saja karena memang
agak lama sepertinya untuk membuka aplikasinya. Oke, sudah mulai terbuka. Kita lihat. Sambil menunggu aplikasi yang muncul, saya akan kopikan dulu ini ke Excel. Oke, saya akan kopikan dulu nanti agar oke, ini sudah kebuka. Ini aplikasinya sudah kebuka. Saya harap teman-teman sudah bisa atau familiar dengan aplikasi SPSS ini. Bagi yang belum silahkan dibuka tutorial SPSS yang sudah saya buat, bagaimana cara input data sampai dengan cara menganalisisnya ya lebih dalam lagi. Nah, ini misalnya kita masuk ke variable view, kita tulis nama variabelnya, ada X, ada Y. Tulis variabel di variable view ya. Kemudian kalau mau dikasih label silahkan. X ini biaya promosi, kemudian Y ini penjualan. Nah, kemudian ini datanya adalah scale ya, karena skala atau rasio, interval. X, Y, kemudian kita input datanya, ini masukkan. Oke. Bagi teman-teman yang merasa kecepatan melihat video ini, silahkan dibuka tutorial yang lebih lengkap mengenai SPSS. Nah, ini sudah masuk X, Y. Kita akan mencari korelasi. Caranya mudah, adalah analyze. Masuk ke menu analyze, lalu correlate, lalu di sini ada partial. Yang bivariate ya. Correlate bivariate. Nah, masukkan variabel X dan Y ini ke kolom variables. Nah, kita masukkan saja. Kemudian di sini ada correlation coefficient. Pilih bisa satu atau semuanya. Namun kita harus lihat data yang kita gunakan itu apa. Nah, kita menggunakan data interval atau rasio, maka analisis yang digunakan adalah Pearson ya untuk menganalisis korelasi. Kalau misalnya ordinal, mungkin kita bisa pakai Kendall-Tau atau Spearman. Nah, karena memang di sini adalah datanya interval, jadi kita akan pilih Pearson. Oke, setelah ini ya, ini bisa di checklist untuk mengetahui signifikansi korelasinya. Nah, akan muncul ini ya, output SPSS. Ini sudah terlihat nilai Pearson correlation-nya adalah sebesar 0,9. Oke, kita masuk lagi ke slide. Oke ya, ini ya 0,9. Nah, untuk mengunci hipotesis, kita akan lihat ya, ada H0 tidak ada hubungan, H alternatif terdapat hubungan. Kita lihat, kita membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Tadi kita dapat nilai R hitungnya 0,9. Itu cara pertama untuk menguji hipotesis. Kemudian cara kedua adalah melihat nilai signifikansi. Kalau nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 itu terdapat hubungan. Kalau nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 itu tidak ada hubungan. Kalau kita lihat dari hasil di sini, nilai signifikansinya 0,0. Ini artinya lebih kecil daripada 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa biaya promosi ini mempunyai hubungan terhadap penjualan. Nah, sekarang keratannya seperti apa? Nah, kita lihat nilainya adalah nilai korelasinya 0,9. 0,9 ini masuk ke dalam kategori ini ya, sangat kuat. Jadi keratannya sangat kuat atau keratan hubungannya sangat erat, 0,9. Nah, seperti itu. Kemudian arah hubungannya ini pasti positif karena memang nilai korelasinya adalah positif. Maka dapat disimpulkan bahwa biaya promosi itu mempunyai hubungan terhadap penjualan. Arah hubungannya positif dan keratannya sangat erat atau sangat kuat. Nah, itu contoh korelasi. Sekarang kita lihat regresi. Nah, regresi ini tujuannya untuk menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain ya. Nah, regresi ini ada dua variabel yang kita libatkan. Pertama ada variabel independen, variabel bebas.
Ini merupakan variabel yang mempengaruhi, kemudian ada variabel dependent, variabel tergantung, atau yang kita sebut sebagai variabel yang dipengaruhi. Pada analisis regresi ini akan dibedakan menjadi sederhana dan berganda. Bedanya adalah kalau regresi sederhana hanya melibatkan satu variabel dependent, sementara untuk regresi berganda ini akan melibatkan lebih dari satu variabel independent. Nah, kalau kita merujuk kepada contoh tadi, kita mempunyai satu variabel satu variabel independen biaya promosi dan satu variabel dependent. Nah, ini pakai regresi sederhana. Seandainya X-nya banyak atau variabel independennya banyak, lebih dari satu, maka kita akan gunakan regresi linear berganda. Karena memang kita mempunyai contohnya regresi sederhana, maka di sini saya akan tunjukkan dulu bagaimana melakukan regresi sederhana. Nanti untuk lebih jelasnya silakan buka video-video yang sudah saya buat mengenai regresi, sudah banyak videonya. Silakan pelajari bagaimana cara melakukan analisis regresi, entah itu pakai Excel, SPSS, atau aplikasi lain. Jadi kita akan pakai regresi sederhana di video ini contohnya ya. Lalu dalam analisis regresi ini kita bisa mengembangkan sebuah estimasi equation atau persamaan regresi, yaitu formula matematika yang mencari nilai variabel dependent dari hasil variabel independen yang diketahui. Nah, untuk persamaan regresinya adalah ini, Y sama dengan A plus BX untuk sederhana. Kemudian untuk yang berganda, ini Y sama dengan A plus B1X1, B2X2, dan seterusnya. Untuk pengujian hipotesis, ini kita lihat ada H0, H0-nya itu tidak terdapat pengaruh. Kemudian ada H alternatif, ini terdapat pengaruh. Untuk regresi berganda, pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Apabila nilai T hitung lebih besar, maka itu terdapat pengaruh atau menolak H0. Kemudian apabila nilai T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, ini tidak terdapat pengaruh. Atau kita bisa lihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi ini lebih kecil daripada 0,05, maka ini terdapat pengaruh, dan sebaliknya apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 ini tidak ada pengaruh. Nah, untuk proses analisisnya ini kita lihat contoh ini lagi ya. Misalnya ini kita mempunyai variabel X, 1 dan Y ya. Kita masuk ke analyze, lalu masuk ke regression, pilih linear. Nah, sudah, kita akan melihat dialog seperti ini. Nah, kita pilih mana variabel dependent. Nah, dalam hal ini variabel dependent adalah penjualan atau variabel Y. Kita masukkan variabel Y ini ke kolom dependent. Lalu ada biaya promosi. Biaya promosi kita masukkan ke variabel independent. Nah, seperti ini. Kemudian sebetulnya kita akan gunakan menu-menu ini untuk menguji asumsi sebelum kita lakukan regresi. Namun di dalam contoh ini kita hanya menjelaskan regresi saja. Nanti untuk detailnya tutorial regresi silahkan lihat video-video yang sudah saya buat. Oke, nah ini akan muncul hasilnya. Outputnya muncul, output hasil regresi, ada model summary, ada ANOVA, ada koefisien. Oke, kita lihat ya. Ini saya sudah pindahkan ke PowerPoint. Nah, kita lihat model summary. Nah, di sini ada R ya. R di sini artinya korelasi 0,979. Tadi kita lihat juga hasilnya sama dengan analisis yang sudah kita lakukan, analisis korelasi, nilainya 0,79. Mempunyai hubungan yang sangat erat atau sangat kuat, arah hubungannya positif. Lalu ada R square. R square ini adalah koefisien determinasi. Besarnya pengaruh ini kita lihat R square. Berarti 0,979 dikuadratkan 0,95 atau 95,8% kontribusi biaya promosi terhadap penjualan. Selanjutnya tadi kita lihat
untuk menguji hipotesis kita akan lihat nilai T hitung dan T tabel. Nah, ini adalah T hitung. 13,545 adalah nilai T hitung. Selanjutnya kita akan bandingkan dengan nilai T tabel untuk menguji hipotesis apakah ada pengaruh atau tidak. Untuk lebih mudah kita cukup lihat nilai signifikansi. Ini nilai signifikansinya adalah 0,00. Kita tahu ini adalah lebih kecil daripada 0,05 yang artinya ini terdapat pengaruh. Besar pengaruhnya adalah 95,8%. Nah, kemudian ini ya yang saya maksud koefisien determinasi. Kemudian kita bisa bangun persamaan regresi. Ya, persamaan regresinya adalah kita lihat tabel koefisien. Y sama dengan A plus BX untuk regresi sederhana. Nah, kita lihat Y sama dengan A, ini konstanta. Konstanta ini didapat dari nilai ini 9,378 ditambah 0,987 untuk biaya promosi. Nah, itu saja penjelasan mengenai kolerasi dan regresi. Perlu diingat bahwa dalam menganalisis regresi kita harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan uji asumsi klasik, diantaranya uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokolerasi, dan uji multikolinearitas. Untuk lebih lengkapnya tutorial regresi ini sudah saya buatkan video-videonya, silahkan dicek dan di search di channel ini. Mudah-mudahan ini membantu. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.